Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini di pelajaran geografi pada paket C. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang air untuk kehidupan. Yang pertama yaitu tentang siklus hidrologis. Nah, secara skematik, siklus air atau yang biasa disebut dengan istilah daur hidrologis itu dibedakan menjadi 3 siklus. Yang pertama yaitu siklus pendek. Nah, siklus pendek terjadi ketika air laut menguap dan terjadi kondensasi. Nah, setelah kondensasi, uap air membentuk awan yang kemudian terjadi hujan dan kembali ke laut lagi. Lalu yang kedua yaitu siklus sedang. Nah, siklus sedang dimulai ketika air laut menguap dan terjadi kondensasi. Nah, dari kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan. Nah, sehingga terjadi hujan di atas daratan dan air yang berada di darat akan mengalir melalui sungai yang kemudian menuju ke laut. Lalu yang ketiga ada siklus panjang. Nah, siklus panjang itu juga diawali dengan air laut yang menguap dan terjadi kondensasi. Nah, uap air yang terbawa angin akan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi. Nah, air yang turun ke pegunungan tinggi itu jatuh sebagai salju dan terbentuk gletser. Nah, gletser akan mengalir ke sungai yang ada melalui danau, ada pula yang masuk ke dalam lapisan tanah menjadi air tanah. Nah, selanjutnya akan kembali lagi ke laut. Lalu selanjutnya ada komponen utama siklus hidrologis. Yang pertama yaitu tentang evaporasi. Nah, evaporasi sendiri itu merupakan air yang di permukaan bumi, baik di darat maupun di laut yang terkena panas sinar matahari dan mengalami penguapan. Nah, selain itu tumbuhan juga akan mengalami penguapan. Nah, penguapan pada tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Lalu yang kedua ada kondensasi. Nah, kondensasi ini merupakan uap air yang naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi yang akan mengalami pendinginan. Nah, sehingga terjadi perubahan wujud menjadi embun, titik-titik air, salju, dan es. Lalu yang selanjutnya ada presipitasi. Nah, presipitasi ini merupakan proses terjadinya hujan. Lalu ada infiltrasi atau perkolasi. Nah, infiltrasi yaitu proses masuknya air ke permukaan ke dalam lapisan batuan. Yang terakhir ada runoff. Nah, runoff ini yaitu air permukaan atau sungai, danau maupun air dalam tanah yang mengalir keluar sebagai sumber mata air dan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya adalah air tanah sebagai sumber kehidupan. Nah, air tanah ini merupakan air yang berada di dalam tanah. Nah, untuk mendapatkan air tanah ini kita harus melakukan penggalian atau pengeboran terlebih dahulu. Nah, contohnya yaitu sumur gali, sumur bor atau sumur artetis. Nah, perairan darat itu merupakan semua bentuk air yang terdapat di daratan. Nah, air itu dapat berupa cair ataupun padat yaitu es dan salju. Nah, sedangkan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia yaitu air yang berwujud cair, baik air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian dari air rawa. Nah, macam-macam perairan darat. Yang pertama yaitu air tanah atau groundwater. Nah, air tanah sendiri yaitu massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, wujud dari air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan tanah yang hanya bisa didapatkan dengan proses penggalian atau pengeboran. Nah, air tanah inilah yang biasanya banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari pada manusia dan hewan dan tumbuhan. Lalu sungai. Nah, sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Nah, sifat yang dimaksud adalah bagian bumi yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, menurut arah alirannya, itu sungai dibedakan menjadi beberapa macam.
Yang pertama ada sungai konsekuen. Nah, sungai konsekuen yaitu sungai yang alirannya searah dengan lerengnya. Lalu yang kedua ada sungai subsekuen, yaitu anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Lalu yang ketiga ada sungai obsekuen. Nah, sungai obsekuen ini yaitu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Lalu yang keempat ada sungai resekuen. Nah, resekuen ini yaitu sungai subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuen. Selanjutnya yaitu perbedaan sungai berdasarkan sumber airnya. Nah, itu ada 3 macam. Yang pertama sungai hujan. Nah, sungai hujan ini yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan. Lalu ada sungai gletser. Nah, sungai gletser ini merupakan sungai yang alirannya berasal dari es yang mencair. Lalu yang ketiga ada sungai campuran. Nah, sungai campuran merupakan sungai yang airnya berasal dari air hujan dan gletser. Nah, ini contohnya yaitu sungai Memberamo dan Digul di Irian Jaya. Nah, menurut kondisi airnya di sepanjang tahun, itu sungai dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sungai episodik. Nah, sungai episodik ini yaitu sungai yang alirannya tetap sepanjang tahun. Yang kedua ada sungai periodik. Nah, sungai periodik yaitu sungai yang masa airnya tidak tetap sepanjang tahun. Nah, selanjutnya yaitu danau. Nah, danau itu merupakan suatu cekungan atau basin di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, air danau berasal dari banyak sumber seperti sungai, air, tanah, dan hujan. Berdasarkan proses terjadinya, danau dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada danau tektonik. Nah, danau tektonik yaitu danau yang terbentuk karena proses tektonik. Nah, contohnya yaitu Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Yang kedua ada danau vulkanik. Nah, danau vulkanik ini merupakan danau yang terbentuk di kawah bekas letusan gunung api yang terisi air. Contohnya yaitu Danau Grati di Jawa Timur. Lalu yang ketiga ada danau kars. Nah, danau kars yaitu danau yang terjadi di daerah kapur sebagai hasil pelarutan batu kapur sehingga membentuk suatu cekungan. Nah, contohnya yaitu Danau Kapur di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada danau glasial. Nah, danau glasial ini yaitu danau yang terjadi karena erosi glasial pada zaman es. Contohnya Danau Michigan di Amerika Serikat. Lalu ada danau bendungan. Nah, danau bendungan yaitu danau yang terjadi karena terbendungnya aliran sungai oleh lava akibat letusan gunung berapi. Nah, contohnya seperti di Danau Laut Tawar atau Aceh Tengah. Lalu ada danau buatan. Nah, danau buatan yaitu jenis danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan irigasi atau PLTA. Nah, danau ini juga sering disebut dengan bendungan atau waduk. Contohnya seperti Waduk Sigura-gura di Sumatera Utara. Yang selanjutnya yaitu rawa. Nah, rawa sendiri adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase. Nah, dalam rawa ini dia memiliki ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi maupun biologis. Nah, manfaat perairan darat itu yang pertama ada sebagai sarana irigasi untuk lahan pertanian. Yang kedua ada sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu yang ketiga ada sebagai sumber penghasil bahan makanan atau protein karena untuk tempat budidaya ikan air tawar. Lalu yang keempat ada sebagai sarana transportasi yang murah. Yang selanjutnya yaitu keperluan domestik bagi masyarakat seperti pasir, batu, dan lain sebagainya. Yaitu yang selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan industri dan sarana rekreasi dan olahraga.
Nah, baiklah, sekian pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.